Sobat BKKBN Sulbar, selamat datang di podcast Karewana, podcast keluarga keren berwawasan Bangga Kencana, di mana kita akan membahas topik-topik terkait program Bangga Kencana, percepatan burn stunting, ataupun isu-isu terkait tenaga lini lapangan di perwakilan BKKBN Sulawesi Barat. Nah, saya Zamzam, Widya Iswara ahli pertama perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat. Hari ini kita akan membahas terkait topik bagaimana ASN BKKBN, khususnya BKKBN Sulbar, dalam menghadapi tantangan perubahan zaman, khususnya di bidang kediklatan. Saya tidak sendiri hari ini, sudah kedatangan tamu istimewa, yakni Ketua Tim Kerja Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Edwin Bara, SPSI MAP. Pak, terima kasih sudah hadir di podcast Karewana. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih Mbak Sam sudah mengundang saya untuk hadir di podcast Karawang. Pak, nah tadi saya sempat buka-buka juga di Instagram dan saya menemukan satu quotes yang menurut saya menarik nih Pak. Dari karya Darwin, katanya yang bertahan itu bukanlah spesies yang intelek atau bukan yang terkuat, tapi spesies yang bertahan adalah spesies yang paling mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan di mana ia berada. Nah, ini relate sekali dengan apa yang akan kita bahas hari ini, Pak, terkait bagaimana ASN BKKBN bisa menghadapi perubahan ataupun tantangan zaman di era saat ini. Dan khususnya di bidang kediklatan, mungkin Pak Edwin punya banyak pengalaman sebelumnya terkait pelatihan yang sudah diikuti. Boleh diceritakan Pak, bagaimana pengalamannya mengikuti berbagai pelatihan selama menjadi pegawai di BKKBN? Iya, terima kasih Mbak Sam buat biasa podcast hari ini ya. Jadi terkait coach tadi itu yang kuat, bukan yang kuat lagi ya, tapi yang mampu menyesuaikan dengan lingkungan itu yang mampu bertahan. Jadi saya setuju dengan itu karena perubahan zaman ini sangat cepat. Jadi kalau saya dulu alami bahwa mengikuti kediklatan, artinya pertama itu prajabatan yang prosesnya tatap muka full dengan tugas-tugas dan laporan akhir itu selesai sudah. Terus mengikut berikutnya lagi diklat 4 ada perubahan lagi terhadap namanya hasil akhir itu proyek perubahan. Nah di situ tuh tatap muka juga, tapi ujungnya itu berbeda. Jadi menyesuaikan zaman juga. Nah yang terakhir ada saya ikut pelatihan kepemimpinan administrator. Itu setingkat dengan diklat PIM 3. Nah itu perubahannya juga menyesuaikan zaman juga. Artinya eh, proses pelaksanaannya itu melalui online pertama. Tapi di online itu tugasnya banyak Mbak Sam. Aduh, tiap hari tugas yang akan kita kumpulkan. Nah, zaman memang sekarang ini penuh dengan IT, teknologi informasi. Jadi mau tidak mau pelatihan pun harus mengikuti dengan pola itu. Jadi benar itu coach tadi itu. Kita yang mampu bertahan itu yang mampu menyesuaikan. Kalau tidak mampu menyesuaikan dengan lingkungan, dengan zaman, ya kita ketinggalan. Nah, pelatihan-pelatihan yang saat ini sudah harus mampu menggunakan aplikasi-aplikasi itu. Kalau tidak, ya kita akan ketinggalan dengan model-model zaman saat ini. Seperti itu Mbak Sam. Jadi kalau saya melihat memang pelatihan harus bisa mengikuti zaman yang ada saat ini. Karena pesertanya pun nantinya itu pelatihan seperti anak muda zaman generasi apa sih generasi Z ya. Wah, itu sudah lebih hebat lagi dia dalam hal melaksanakan tugas-tugas. Mungkin dia sudah bisa pakai Canva, kalau kita mungkin masih pakai PowerPoint ya. Kalau dulu sekarang ini sudah pakai Canva ya kan PPT. Kalau saya mungkin masih pakai PPT saja, pakai presentasi. Tapi kalau misalnya melihat Pak, ASN khususnya di Sulawesi Barat Ya. dengan faktor demografisnya Sulawesi Barat, kemudian selalu mendengar jaringan, beberapa kali kita mengadakan pelatihan juga Pak yang daring. Iya, benar. Pasti kendala peserta saat mengikuti pembelajaran itu kalau bukan jaringan, kemudian listrik lagi padam, jadinya tidak bisa mengikuti seluruh rangkaian kegiatannya. Nah, itu harusnya bisa diantisipasinya seperti apa nih Pak? Nah, sebenarnya mengantisipasinya itu dengan
kesiapan tempat. Walaupun kita tahu khusus mungkin di wilayah-wilayah Mamasa atau Kalupang yang jaringan memang susah, tapi saya mendengar informasi tahun lalu itu di Kalupang itu eh, jaringan itu hanya bisa didapatkan dan membeli voucher. Itu pun di tempat itu. Tapi teman baru-baru dari tahun ini, baru-baru dari Kalupang, ternyata sudah banyak spot-spot eh, pembelian voucher. Jadi sudah bisa di mana saja, tapi harus beli voucher. Jadi perkembangan zaman pun nantinya akan bisa menutupi permasalahan terkait jaringan yang ada di wilayah. Memang masih ada wilayah yang tidak terjangkau jaringan. Kalau saya mengantisipasinya kepada teman-teman yang ingin pelatihan, berusaha mencari tempat. Artinya kita ingin menambah pengetahuan dan pengalaman kita, kita berusaha mencari. Jangan sampai kita di tempat sudah ada jaringan, kita tidak mau berusaha lagi, apa yang bisa kita dapat. Nah, saya berharapnya teman-teman yang memang wilayahnya kurang, jaringan tidak ada, ya menyesuaikanlah, mencari tempat di mana ada jaringan untuk kita ikut. Karena ya satu-satunya jalan untuk memotivasi diri sendiri seperti itu. Kalau sudah tidak mau juga datang, tidak mau mencari, wah, nggak juga itu jadinya Pak. Iya, Untuk Kak. Terus membantunya. sebenarnya untuk pelatihan sendiri kalau sekarang memang mungkin untuk pelatihan tatap muka sudah mulai berganti dengan pelatihan hibrid atau digabung ya Pak ya, Ya, antara pelatihan tatap muka dengan pelatihan daring begitu. Kemudian muncul lagi model pembelajaran kita bisa belajar secara asinkronus, pembelajaran mandiri. Jadi langsung mungkin kalau di BKKBN ada si Bima, kalau di atau LMS e-learningnya ya Pak ya. ya. Jadi kita bisa langsung belajar di sana. Nah, kalau misalnya untuk model pembelajaran seperti itu, apakah cukup cukup siap untuk kita berikan atau kita uji cobakan atau untuk kita motivasi dorong untuk ASN BKKBN khususnya di Sulbar untuk bisa mengikuti pembelajaran model pembelajaran seperti itu, Pak? Kalau saya melihat model pembelajaran mandiri melalui LMS, itu saya sudah coba sendiri juga. Artinya saya mencoba bahwa belajar melalui LMS. Artinya saya membuka materi-materi dalam, saya ikut tahap-tahapannya sampai mendapatkan sertifikat. Menurut saya ini bisa dicoba karena membantu penyuluh atau kader untuk dapat belajar secara mandiri. Jangan berharap ikut pelatihan karena itu tadi saya sampaikan dari awal bahwa pelatihan itu dari 300 peserta, dari 300 orang itu paling cuma 20 sampai 30% akan dilatih, tidak akan mungkin semuanya. Tapi kalau kita mau motivasi diri untuk mau belajar, bagaimana caranya? Itu bisa kita lakukan dan melalui mandiri itu. Di Bima, benar di Bima, di BKK Pusat ada namanya aplikasi Bima, di situ ada materi-materinya. Di situ kita bisa lihat materi-materi yang ada. Kita mulai dari tahapannya kita ikutin, eh, baca di materinya, bisa juga bertanya, dan ujungnya itu kita dapat sertifikat. Nah, itu bisa dicoba. Nanti di tim kerja pelatihan akan mencoba untuk menyusun LMS itu bagaimana dalam memberikan kepada kader penyuluh untuk bisa menambah pengalaman dia dan menambah pengetahuan tentang program Bank Bencana itu sendiri. Nah, kita akan mencoba untuk itu. Wah, luar biasa. Iya, Artinya BKKBN juga sebentar lagi nih bisa mengeluarkan juga media pembelajaran juga ya Pak iya ya, benar. LMS-nya Ya, itu. LMS Jadi untuk mandiri ya. secara Iya, mandiri mandiri. karena mungkin kesibukan PKB juga atau misalnya pegawai kantor pun tidak bisa mengikuti misalnya di satu waktu tertentu. Kalau misalnya yang pembelajaran mandiri kan artinya bisa kapan saja ya Pak ya, Iya, bisa kapan saja. iya, Intinya mau benar. pelatihan apa, materi apa, di situ sudah tersedia. Iya, waktunya pun menyesuaikan dengan kita Oh, gitu. menyesuaikan dan Iya, nah itu lebih mempermudah lebih lagi memudahkan. untuk peningkatan kompetensi ataupun Nah, pengetahuan. dan kita bisa dapatkan sertifikat itu. Wah, itu juga penting, Nah, Pak. jadi kalau kita bilang dapat ikut pelatihan ya Hmm. coba mandirinya itu. Artinya selama jenis pelatihannya ada, modulnya ada di dalam, ya kita coba. Saya pernah coba itu di dalam tentang orientasi tim pendamping keluarga ada dan pencatatan pelaporan juga ada di dalam. Wah, pencatatan Iya, pelaporan juga ada, Pak. ada. Ya, nanti kita coba buat untuk di LMS Sulbar. Mudah-mudahan nanti timnya di tim kerja kami akan menyusun LMS-nya, materi-materinya, modulnya untuk dimasukkan ke dalam situ.
bisa membantu teman-teman khususnya P3K yang baru. Oh, betul Nah, sekali. kalau kita melihat untuk melakukan pelatihan secara tatap muka, itu mungkin tidak akan semuanya bisa kami latih. Karena tahun ini kita akan melaksanakan pelatihan P3K sebanyak 35 orang bagi angkatan 2022. Kemarin BKKBN juga dari tim Latbang juga sudah mengadakan identifikasi kebutuhan diklat ya Pak ya, dan hasil dari identifikasi kebutuhan pelatihannya itu dari 310 orang yang mengisi kuesioner dari 427 Ya. di situ ada menyatakan bahwa beberapa kompetensi terkait jabatannya mereka itu masih dirasa kurang mampu untuk dikuasai, dan Ya. artinya kan butuh peningkatan kompetensi. Dalam hal ini adalah mungkin butuh model-model pembelajaran atau pelatihan-pelatihan. Dan tadi kalau misalnya kita membahas tentang pelatihan asinkronus, pelatihan daring gitu ya Pak ya, Ya. semoga bisa terfasilitasi juga beberapa kebutuhan pelatihan yang dibutuhkan oleh PKB dan P3K. Misalnya mungkin saya sedikit bacakan Pak ya, beberapa kebutuhan peningkatan kompetensi khususnya terkait program genre. Ya. Ya, kemudian dasar-dasar demografi. Beberapa lainnya juga terkait BKBHI. Padahal kalau tidak salah kalau untuk terkait materi BKBHI kayaknya di Bima ada ya, Pak ya? Ya, BKBHI ada di Bima. Itu saya sempat ikut juga itu. Oh, Melalui Bima itu. oke. Saya ikut pelatihannya, saya baca sampai 3 modul kalau nggak salah ya. Oke. Artinya nanti teman-teman PKB ini bisa akses Bima aja untuk Benar. mendapatkan pelatihan terkait BKBHI ya Pak ya. Iya. Dan terkait juga pengelolaan aplikasi Nyusiga. Wah, ini penting juga sih Pak. Benar. Karena aplikasi yang setiap bulannya pasti dipakai oleh PKB dan P3K. Ini materi teknis Kalau ya. materi teknis memang harus kayaknya butuh penyegaran sih Benar. Pak. Karena setahu saya di tahun 2022 kita pernah mengadakan pelatihan SIGA. Ya. Tapi itu sasarannya ke 75 PKB ataupun operator. Itu pun kalau misalnya PKB-nya ikut. Biasanya juga ada yang operatornya yang Operator diikutkan. saja ya. Ya, karena 25 lainnya itu dari unsur bidan. Nah, sedangkan untuk PKB kita saat ini kan berjumlah 427 orang, termasuk P3K. Kalau dihitung yang sudah ikut pelatihan SIGA hanya 75 dari 427. Berapa persen aja deh? Iya, berapa persen? Artinya mungkin teman-teman PKB ini belajar learning by doing, mungkin dari BIMTEK yang diadakan oleh teman-teman dari perwakilan yang turun ke lapangan biasanya mungkin mengadakan, tapi untuk pelatihan secara intensifnya ini belum ke banyak. Semoga nanti ada pelatihan teknis berikutnya ya Pak ya. Benar-benar kita bisa masukkan satu materi walaupun tidak full materi tentang pencatatan pelaporan nanti di pelatihan PKB dan pelatihan P3K kita titip satu materi itu ya. Betul. Kita masukkan tentang pencatatan pelaporan. Jadi kita juga melihat berdasarkan tadi itu yang sudah kita identifikasi pelatihan, kita melihat juga yang betul-betul urgent, artinya yang betul-betul sangat mendesak untuk kita berikan kepada penyuluh atau kadar. Artinya kalau memang itu sangat mendesak dan sesuai dengan program yang harus kita berikan, kita akan berikan segera. Artinya kita buatkan untuk pelatihan itu walaupun secara online. Oke. Ya. Karena kita melihat, makanya kita mendata itu supaya dapat cepat ya kan. Oh ternyata kebutuhan penyuluh terkait pelatihan BKBHI atau pelatihan SIGA gitu ya, kita bisa segera bikin bentuk pelatihan secara online lewat Zoom. Mungkin 4 hari kita bikin, kita komunikasikan sama tim kerja lain untuk melaksanakan itu, kolaborasi lah sama tim kerja di lapangan, tim kerja data informasi untuk melaksanakan. Kalau harapannya Pak Edwin ke depannya terkait pelatihan, pengembangan kompetensi khususnya untuk ASN BKKBN Sulawesi Barat seperti apa Pak? Harapan saya di BKKBN Sulbar ini semua pegawai sudah pernah mengikuti pelatihan. Harapan saya itu karena di data identifikasi kita ada beberapa pegawai yang belum pernah sama sekali ikut pelatihan. Nah ini yang saya coba
bagaimana mencarikan pelatihan yang bisa diikuti. Dan yang berikut harapan saya juga semua pegawai di BKKBN Sulawesi Barat maupun penyuluh itu mampu meningkatkan kompetensinya sendiri gitu. Artinya belajar mandiri, belajar dari pengalaman yang ada di lapangan. Mungkin itu yang harapan saya, dan target-target yang diberikan mampu dicapai dengan baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Terima kasih Edwin Mbak Sam. untuk sharing-sharingnya Pak tentang peningkatan kompetensi. Kita banyak dapat insight baru bahwa kita tidak bisa menunggu saja, kita harus inisiatif, beradaptasi juga Pak ya. Iya. Sebagaimana core values-nya berakhlak, kita harus beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang ada. Mau tidak mau, khususnya dalam peningkatan kompetensi juga, ya kita harus menyesuaikan dengan lingkungan yang ada. Penguasaan teknologi gitu ya Pak ya. Iya. Dan solusi-solusi lain yang bisa kita upayakan. Terima kasih sekali Terima lagi kasih, Pak Mbak untuk Sam. kehadirannya di podcast Karyawana. Senang sekali bisa menambah keilmuan lagi Pak, dan semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat dan menambah semangat dan motivasi belajar teman-teman di perwakilan ataupun teman-teman PKB di lapangannya Pak ya. Ya, terima kasih Mbak Sam sudah mengundang saya di podcast ini. Semoga sukses. Oke, terima kasih Pak Terima Edwin. kasih. Baik, terima kasih untuk Sobat BKKBN yang sudah menyaksikan podcast Karyawana episode yang kedua. Semoga bisa berjumpa lagi di episode podcast Karyawana berikutnya.